Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya persembahkan video pembelajaran materi budaya hidup sehat, submateri penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Adapun dalam masa pandemi ini jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan minimal 3M ya. Memakai masker setiap melakukan aktivitas di luar, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, kemudian selalu berusaha untuk menjaga jarak di lingkungan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semua pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa anak-anakku sekalian terima, semoga bisa dijadikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ataupun di diri anak-anak sekalian. Adapun judul dari materi kita hari ini tentang budaya hidup sehat, yang mana kita submaterinya tentang penyalahgunaan dan pencegahan narkoba atau nafsa. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini kita harus mengapa kita harus peduli dengan nafsa atau narkoba? Ya. Kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan sesuatu yang menjadikan perilaku buruk bagi penerus generasi bangsa di kehidupan sosial masyarakat ya, seperti di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, ataupun di lingkungan-lingkungan lainnya. Jadi peran kita sebagai penerus bangsa harus lebih peduli, lebih peka untuk mengatasi dalam masalah penyebar luasan narkoba di lingkungan masyarakat, karena narkoba ini sudah mengkhawatirkan yang mengakibatkan dampak yang buruk luar biasa bagi lingkungan, kemudian bagi diri sendiri pengguna, dan bagi negara kita. Adapun narkoba itu atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Apabila obat atau zat yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang terpengaruh terhadap kerja otak, yang mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal ya, itu. Nah, narkoba atau nafsa tergolong dari jenis dan efek ya. Jadi ada tergolong dari jenis dan efek. Yang pertama jenis narkoba itu ada yang narkotika, ada psikotropika, dan ada zat aktif ya. Narkotika seperti putau, kokain, ganja yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan ketergantungan. Kemudian psikotropika merupakan obat yang berkhasiat ya,
yang mempengaruhi selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti pada ekstasi dan amfetamin. Kemudian zat adiktif ini merupakan zat berbahaya ya bagi tubuh yang berpengaruh dalam mengakibatkan efek kecanduan seperti pada nikotin rokok ya, miras atau minuman keras, alkohol, dan lem atau lem ibon yang kalau sana kita buka tutupnya akan mengeluarkan bau yang menyengat yang akan mempengaruhi rangsangan ke otak. Berdasarkan efek sini ya, ada istilah aver atau peningkatan stimulus atau rangsangan, downers atau yang mengakibatkan ketenangan ya. Orang pengguna merasakan lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Kemudian rounders atau keseluruhan yang merubah seluruh perilaku baik itu secara halusinasi, kemudian perasaan paranoid ya. Kemudian ya, dampak istilah aver merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak, memberikan efek lebih senang dan bertenaga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran ya. Jadi di sini ada peningkatan rangsangan atau stimulus. Biasanya orang yang pengguna dia merasa lebih bertenaga, lebih siap untuk bekerja, siap menghadapi tekanan, ya, bergairah, dan tidak merasa lelah walaupun kurang tidur. Contoh seperti sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein atau kandungan yang ada dalam rokok. Istilah downer atau membuat lebih tenang, menekankan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Seperti pada heroin, morfin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Alron yang merupakan mengakibatkan perubahan perilaku seperti mengakibatkan pemakai menjadi lebih berhalusinasi, pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada menjadi nyata ya. Paranoid istilahnya, seperti minum alkohol atau miras, zat inhalasi atau lem, kemudian nikotin pada rokok. Dampak dari pemakai pada saat dia memakai dan setelah mereka memakai. Yang pertama istilah aver ya, dampaknya mereka pemakai merasa lebih agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, dan paranoid. Setelah mereka tidak memakai, biasanya kebalikannya seperti tidak percaya diri, kurang semangat atau badan lemas, tidak mampu menghadapi tekanan yang mengakibatkan depresi, kemudian mengantuk. Selanjutnya istilah downer, apabila pemakai sedang memakai, mereka lebih cuek, santai, malas, kemudian mengantuk. Apabila mereka tidak memakai, mereka selalu berpikiran sensitif, lemas, depresi, atau tidak bisa mengatasi tekanan. Selanjutnya, orang
pada saat memakai mereka halusinasinya tinggi, selalu euforia atau berhura-hura, tidak memikirkan lingkungan sekitar, dan selalu berpikir negatif atau berprasangka buruk seperti paranoid, atau melihat yang nyata atau tidak nyata menjadi nyata. Kemudian kalau seandainya tidak memakai, sama seperti yang lain, bahwa depresi atau tidak bisa mengatasi tekanan, pusing, kemudian paranoid. Dampak dari nafsa, yang mana yang pertama di sini dari fisik, seperti sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan jantung, mudah tertular penyakit menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Kalau seandainya sudah berlebih akan mengakibatkan overdosis atau kematian. Yang kedua, sosial, yang mana di sini perilaku malas dan sering melupakan tanggung jawab, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal, ya, suka mencuri uang di rumah, waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar atau menyendiri, ya. Pendidikan terganggu, yang ujung-ujungnya bisa putus sekolah, dan biasanya orang-orang pemakai narkoba ini masa depannya suram. Selanjutnya secara psikis, ya, atau emosi, bahwa sangat sensitif dan cepat bosan. Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang, emosinya naik turun, ya, mudah kesal, sering bertengkar dengan orang lain, ya, atau mudah tersinggung, baik itu di dalam keluarga ataupun di sekitar masyarakat. Kemudian penuh curiga, tingkah laku brutal, menyakiti diri, dan biasanya ujung-ujungnya bisa melakukan bunuh diri. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan, ya, biasanya banyak digunakan oleh pekerja, kemudian pelajar, dan populasi umum. Ciri fisik pengguna narkoba atau nafsa bisa dilihat di gambar, seperti badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, kemudian ada bintik-bintik merah di badan seperti digigit nyamuk. Selanjutnya buang air besar dan kecil kurang lancar. Ciri-ciri pelaku dalam bentuk foto, perhatikan anak-anak. Sini ya, malas, sering melupakan tanggung jawab, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, jadi acuh tak acuh orangnya. Melakukan sifat buruk seperti melakukan pencurian, ya, mengambil uang, dan sifat-sifat negatif lainnya. Ciri-ciri emosi atau psikis, sensitif dan cepat bosan, membangkang bila ditegur dan dimarahi, emosinya naik turun, mudah berlaku kasar, arogan, ya, dan kurang nafsu makan. Tahap pencegahan narkotika ada 5 level, baik itu yang pertama individual level atau dari diri sendiri, bagaimana menanamkan berpikir positif, berperilaku positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan selalu mendekatkan diri dengan kegiatan yang selanjutnya peer level,
teman sebaya, bagaimana memilih teman yang baik, yang mengajak untuk ke arah kegiatan positif. Kemudian menjauhkan dengan hal-hal yang buruk, berperilaku negatif. Yang selanjutnya level family atau lingkungan keluarga, yang mana di sini peran aktif keluarga dalam memberikan pemahaman, mencari informasi, menjelaskan bagaimana bahaya buruk dari narkotika, mendukung semua aktivitas yang positif yang ada di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Kemudian level sosial di sini seperti lingkungan masyarakat, bagaimana peran masyarakat, pemerintah kecil di masyarakat seperti desa ataupun kelurahan dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan, pemasangan poster, bagaimana apa saja dalam bahaya narkoba, kemudian melakukan pencegahan serta memfasilitasi dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di level sekolah, bagaimana sekolah berperan penting untuk mendidik atau meningkatkan edukasi pembelajaran yang positif untuk peserta didik dan mendukung aktivitas-aktivitas positif seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, peningkatan spiritual di sekolah, dan melakukan kegiatan keolahragaan serta pemasangan poster di dalam kelas, mengundang orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kemudian untuk diperhatikan juga dalam proses pencegahan, yang mana di sini perlunya pendidikan dan penyeluruhan narkoba sejak dini. Jangan sekalipun untuk mencoba walaupun cuma sedikit, ya. Sayangilah, patuhilah kepada orang tuamu, lakukan penuh kasih dan bimbingan kepada perbuatan yang baik. Berhati-hatilah memilih teman pergaulan, bentengi diri dengan kegiatan spiritual seperti pencegahannya, meningkatkan iman dan takwa dengan cara melakukan semua perintah dari agama, menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah, untuk selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang positif, dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Demikianlah ya masalah tentang bahaya dan cara pencegahan narkoba atau nafsa. Di sini tidak lupa Bapak pesankan bahwa mulai dari kita selalu berusaha untuk menjauhi narkoba, selalu berusaha untuk mencampaikan narkoba baik itu di lingkungan keluarga ataupun dengan teman-teman sebaya agar tidak terpengaruh atau terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Jangan lupa ya anak-anak, kemarin LKPD-nya sudah dikirim di WA Group. Silakan kalian tuangkan atau tulis di LKPD apa yang kita pelajari hari ini, kemudian bagaimana cara mengatasi pencegahan baik itu untuk diri sendiri ataupun di lingkungan masyarakat. Setelah ini cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berguna dan bisa diterapkan di diri sendiri ataupun di lingkungan. Dengan mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Apa tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.